kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah boleh mempercayakan saya untuk melayani pada saat ini. Puji Tuhan, mari langsung saja kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Hagai 1 ayat 7. Hagai 1 ayat 7. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tema khotbah saya yaitu peduli rohani. Tema khotbah saya peduli rohani. Penulis kitab Hagai ini adalah Nabi Hagai sendiri, ditulis sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Nah, menurut sejarah, Nabi Hagai ini adalah nabi pertama pasca pembuangan di Babel untuk melayani orang-orang yang tersisa yang telah pulang dari pembuangan di Babel. Nah, mengapa Nabi Hagai menulis pasal 1 ayat 7 dengan kata beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Yang ditegaskan di sini, perhatikanlah keadaanmu. Nah, kembali kita melihat bahwa waktu bangsa Israel masih di tanah Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka untuk masuk ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan tersebut, Tuhan sudah menyuruh Musa membangun kemah suci. Amin. Membangun kemah suci. Karena kemah suci pada saat itu adalah sentral peribadahan umat Israel. Sentral tempat ibadah. Kemah suci yang dibangun oleh Musa. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dibuktikan bahwa saat Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada Fir'aun, supaya apa? Fir'aun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi misinya adalah beribadah kepada Tuhan. Agenda Tuhan beribadah kepada Tuhan, bangsa Israel ini. Nah, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang masuk ke tanah Kanaan. Seiring berjalannya waktu, bangkitlah raja-raja atas Israel, termasuk Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah orang yang membangun bait suci, karena kemah suci itu adalah tempat ibadah yang bisa dipindah-pindah pada waktu itu. Nah, bait suci Salomo ini dibangun untuk menggantikan kemah suci Musa. Nah, pada masa tuanya Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 gundik, luar biasa. Nah, ini istri-istrinya ini menyembah kepada berhala, dan pada masa tuanya Salomo, istri-istrinya ini mencondongkan hati Salomo untuk menyembah kepada berhala, dan Salomo memilih hal yang salah. Dia jatuh kepada penyembahan berhala, bahkan dia mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu, sehingga Allah murka kepada Salomo dan berfirman bahwa Allah akan membuat terpecah kerajaan itu menjadi dua. Setelah Salomo meninggal, bangkitlah raja-raja atas Israel itu. Setelah kerajaan itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, yang dimana
di situ terdapat juga Yerusalem, tempat bait suci Salomo. Yang didiami di situ ada 2 suku orang Israel, dan kerajaan utara, kerajaan Israel didiami oleh 10 suku Israel. Di situ terdapat juga Samaria. Nah, raja-raja ini membuat apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga terjadilah pembuangan di Babel. Mereka menyembah kepada berhala. Terjadilah pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, Tuhan memakai Kores, raja Persia, untuk mengeluarkan atau membawa pulang bangsa Israel ini dari pembuangan. Tetapi bukan Raja Kores yang membawa pulang, Tuhan sendiri. Raja Kores hanya sebagai alat, dan bangsa Israel ini mendapat kembali untuk membangun bait suci itu, membangun kembali bait suci yang telah menjadi reruntuhan. Nah, dalam kitab Hagai ini, pada waktu perintah itu disampaikan kepada bangsa Israel, itu zaman Raja Kores. Nah, kitab Hagai ini ditulis menurut tafsiran, ditulis pada zaman Raja Darius. Nah, jadi antara jarak Raja Kores dan Raja Darius itu berkisar 18 sampai 20 tahun. Jadi perintah untuk membangun bait suci kembali itu ada pada zaman Raja Kores. Dan nanti dibangun itu dalam kitab Hagai itu pada zaman Raja Darius. Nah, mengapa demikian? Karena setelah pulang dari pembuangan di Babel, orang Israel sudah nyaman, sudah lupa dengan misi pertamanya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Tidak langsung setelah mendengar kebenaran firman Tuhan itu, setelah mendengarkan perintah Tuhan, tidak langsung membangun. Sekitar nanti 18 sampai 20 tahun kemudian baru dibangun bait suci kedua, menggantikan yang telah runtuh itu. Karena apa? Mereka sudah nyaman dengan kehidupan rohani, jasmani mereka, sehingga mereka lupa mempedulikan kehidupan rohani. Mereka lupa karena apa? Terlalu nyaman dengan zona mereka sendiri yang selalu mempedulikan kejasmanian mereka. Mereka lupa dengan misi mereka untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga muncul ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Jadi bangsa Israel terjebak dengan kenyamanan jasmani, lupa mempedulikan kehidupan rohani mereka. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Jangan sampai kita terjebak dengan kenyamanan jasmani, lupa mempedulikan kehidupan rohani. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori manusia akhir zaman yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Timotius 3 di situ ada perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak bisa dipungkiri bahwa bumi semakin hari semakin tua, bukan semakin hari semakin muda. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini menarik. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mengapa ini yang di luar ditulis? Karena kalau manusia sudah mencintai dirinya sendiri, ia tidak mengasihi Allah. Kalau ia mengasihi Allah, ia menuruti kebenaran firman Tuhan, menuruti perintah Allah. Kalau dia sudah mengasihi dirinya sendiri, ia tidak mementingkan orang lain. Bohong besar kalau dia bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama.
sesamanya tetapi Tuhan sendiri yang tidak kasihi. Bagaimana dia mengasihi Tuhan juga sedangkan sesamanya dia tidak kasihi? Dan yang kedua, menjadi hamba uang. Sudah mementingkan uang terus, lupa datang kepada Tuhan. Sudah mementingkan kenyamanan jasmaninya, lupa memperdulikan kehidupan rohani. Selanjutnya mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Nah, seperti ini. Ketika orang dikasih berkat dari Tuhan, menurut saya itu juga ujian. Karena ketika hidupnya senang, apakah dia masih tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah berkatnya itu dia kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Atau justru mempermuliakan iblis? Karena apa? Kalau jatuh dalam kesombongan karena kesenangan, bahaya. Itu dosa. Bukan mempermuliakan Tuhan, tapi meninggikan iblis. Nah, mereka akan menjadi pemfitnah, suka menyebar hal-hal, menjatuhkan orang lain, menjelekan orang lain, menganggap dirinya paling sempurna, selalu melihat kesalahan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Ini bahaya. Mereka memberontak terhadap orang tua. Banyak anak-anak sekarang karena game, karena HP, karena pergaulan yang bebas, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, memberontak kepada orang tua. Tidak dengar-dengaran lagi kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini mengapa saya katakan yang ditulis pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tidak memperdulikan orang lain lagi, sudah tidak punya kasih kepada sesama lagi. Karena mereka tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kesimpulannya, manusia semakin hari semakin bertambah jahat. Bukan menyadari bahwa bumi semakin hari semakin tua, memperbaiki kelakuan, tapi semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin menyakiti hati Tuhan. Lupa sama apa yang jadi misi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Lupa sama apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita harus mengejar keserupaan dengan Allah. Jangan sampai seperti di dalam 2 Timotius 3 ini, keadaan manusia akhir zaman menjadi hamba uang lah, menjadi pemfitnah lah, suka memberontak, tidak tahu mengasihi, tidak memperdulikan agama, cuma menyukai kejahatan di dalam dirinya, tidak memperdulikan kehidupan rohaninya lagi, tidak beribadah kepada Tuhan, sudah lupa kepada Tuhan, cuma lebih mementingkan mencari materi. Memang tidak salah. Orang bilang, Tuhan bilang, orang yang marah jangan beri makan. Tapi jangan lupa juga memperdulikan kehidupan rohani. Jangan lupa memperdulikan kehidupan rohani. Beribadah takut, ke pasar berani. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita memperdulikan kehidupan rohani kita, bukan terlalu fokus kepada jasmani. Nah, bagaimana cara kita memperhatikan keadaan kita atau memperdulikan kehidupan rohani kita di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini? Caranya yaitu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini sangat bermanfaat. Firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat
kita telah perlahan-lahan kelakuan kita telah diperbaiki menjadi perlakuan yang benar, dan kita tetap dididik dalam kebenaran. Karena firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang kedua, bagaimana cara memperhatikan keadaan kita? Bagaimana cara memperdulikan kehidupan rohani kita? Kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 tentang perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam diri sendiri, bukan kuat karena otot, bukan kuat karena kekuatan sendiri, tetapi kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, bukan kuasa lain. Di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Karena ada juga kuasa-kuasa lain. Contohnya okultisme. Masih percaya dukun-dukun. Orang meninggal tanpa penyakit dibilang, oh keteguran, oh tidak bakal langsung dibendirat 3 kali. Percaya kepada hal-hal berhala, tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh seperti nenek moyang kita yang menyembah kepada berhala-berhala yang sudah saya contohkan tadi. Itu sebabnya kita betapa pentingnya kita memperdulikan kehidupan rohani kita. Jangan hanya fokus kepada kejasmanian. Nah, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, firman Tuhan sudah katakan kita harus berjaga-jaga. Karena iblis, kita tidak tahu kapan dia akan menyerang, tidak tahu bagaimana caranya menyerang kita. Yang jelas firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Kalau sampai kita buka celah sedikit saja, kita lengah sedikit saja, itu menjadi kesempatan besar untuk iblis. Itu menjadi kesempatan besar untuk iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, supaya manusia menjadi pengikutnya, sama-sama binasa. Makanya itu dikatakan gunakan perlengkapan rohani, gunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua itu akan kita lawan. Itulah sebabnya jangan sampai buka celah. Kita harus mengandalkan kekuatannya Tuhan, kekuatan kuasanya Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tetapi terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama, ikat pinggang. Ikat pinggang itu biasanya tempat menyimpan senjata. Contohnya kalau kita lihat anak pramuka, di ikat pinggangnya itu ada tali temali lah, ada pisau. Jadi tempat untuk menyimpan senjata. Dan ikat pinggang orang Kristen bukan ikat pinggang yang main-main. Ikat pinggang kebenaran. Amin. Ikat pinggang kebenaran. Tuhan ingin kehidupan kita dalam melakukan peperangan itu ada kebenaran. Bagaimana Tuhan bela kalau kita tidak benar? Bagaimana Tuhan akan membela kita? Itu sebabnya firman Tuhan bilang, inilah perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Baju zirah. Nah, baju ini bukan baju sembarang. Kalau kita melihat prajurit, baju itu dipakai di sini untuk menutupi tubuh. Dan itu bukan baju yang main-main. Baju kita orang Kristen keadilan. Keadilan yang ada di dalam tubuh kita, keadilan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menebus kita, sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Injil, untuk mengenal Tuhan. Jadi sangat tidak adil kalau kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Memang Tuhan kasih kehendak bebas, mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Tapi di sini tegaskan, kita harus peduli rohani. Kita harus perhatikan keadaan kita. Jadi betapa tidak adilnya kita kalau menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah rela turun dari tahtanya untuk siapa? Manusia. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk manusia, semua umat manusia. Sangat tidak adil kalau kita menyakiti hati Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya Tuhan melihat ciptaannya bukan hidup adil, tapi malah menyakiti hati Tuhan. Itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kasut. Kasut ini seperti yang saya katakan tadi, kita kalau berdiri tegap itu harus dengan Tuhan. Kasut ini juga membantu. Kasut kita orang Kristen adalah damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera yang membuat kita tetap teguh. Karena apa? Wah, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya waktunya Tuhan, kita percaya rancangannya Tuhan. Jadi walaupun dalam masa sukar, kita percaya pada Tuhan bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ini sangat penting untuk membuat kita tetap berdiri, untuk membuat kita tetap berdiri tegak, untuk melawan si iblis ini. Yang selanjutnya, perisai. Perisai itu pelindung. Kalau kita melihat seorang prajurit, pelindung. Nah, pelindung orang Kristen iman. Iman yang apa? Bukan iman yang abal-abal. Iman yang kuat di dalam Tuhan untuk mengalahkan si iblis. Kita harus mempunyai iman yang betul-betul iman yang benar di hadapan Tuhan untuk mengalahkan si iblis ini. Karena apa yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita? Harta
pikiran duniawi. Kita harus mencari tahu bagaimana supaya kita berkenan. Itu pikiran rohani, semua pikiran yang suci, yang manis, semuanya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau memikirkan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita tercemar oleh dosa. Kita tidak bersih lagi, kotor. Sudah ada dosa. Jadi, itu sebabnya kita harus memiliki pikiran-pikiran surgawi agar kita memperoleh keselamatan. Amin. Memperoleh keselamatan. Yang terakhir, senjata. Senjata kita pedang roh, yaitu firman Allah. Itu senjata kita yang paling kuat. Betapa mahalnya orang Kristen kalau tidak mengenal senjatanya. Biasanya tahu nggak, ada orang kalau prajurit, oh dia mahir di pedang, dia mahir di panah. Nah, kita orang Kristen kalau tidak mengenal senjata kita, bagaimana mau melawan iblis? Senjata sendiri kita tidak kenal, senjata sendiri kita abaikan, tidak kita pelajari. Padahal ini untuk mengajar kita, mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak pelajari senjata kita, bagaimana kita tahu bagaimana kita dapat melawan iblis? Sedangkan senjata saja tidak tahu, bagaimana mau melakukan peperangan? Kalau tidak ada senjata, itu namanya bunuh diri sendiri. Jadi harus kenali bagaimana senjata kita. Amin. Senjata kita hanya firman Allah. Ingat waktu pencobaan di padang gurun, iblis mencobai Yesus. Yesus membalas hanya dengan ada tertulis, ada firman. Hanya ini firman yang bisa melenyapkan iblis ini. Jadi sangat kasihan sekali orang Kristen tidak kenal senjatanya. Orang Kristen tidak mengenal senjatanya. Orang Kristen tidak mengenal Tuhannya. Cuma sekedar Kristen KTP. Bagaimana mau melawan iblis? Itu namanya bodoh. Tidak mengenal senjata, mau melakukan perlawanan. Terlalu menyombongkan diri. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Jadi, firman Tuhan datang kepada kita saat ini untuk menyuruh kita memperhatikan keadaan kita. Bagaimana keadaan kita di tengah-tengah dunia yang semakin tua ini? Apakah kita akan masuk ke dalam kategori keadaan manusia akhir zaman seperti yang sudah kita baca tadi? Jangan sampai, sangat rugi sekali kalau kita masuk dalam kategori itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa melawan si iblis ini. Jadi betapa pentingnya kita memperdulikan kerohanian kita. Jangan lupa untuk kembali lagi mengingat misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai lupa mengerjakan misi kita untuk Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Amin. Jangan lupa memperkerjakan misi Tuhan, melaksanakan misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.